Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami melakukan wawancara, kami dari kelompok 6 akan melaksanakan perkenalan terlebih dahulu. Jadi langsung saja perkenalkan, nama saya Leondri Andriawan dengan NIM A0122051 kelas B Prodi Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Wiki Andriano dengan NIM A01222052 kelas B jurusan Agribisnis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erikson dengan NIM A01223228 Prodi Agribisnis. Saya Afran Surejaya dengan NIM A01223116. Baik, itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya masyarakat Sulawesi Barat, khususnya di Majene, penghasilan hidupnya masih bergantung pada hasil pertanian. Nah, pada video kali ini, kami akan mewawancarai salah satu petani bawang merah yang terdapat di Kabupaten Majene untuk mengetahui bagaimana dalam mengelola sampai memasarkan pertaniannya. Nah, untuk videonya, silahkan simak video kami berikut. Oke, baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan wawancara dengan kepada petani yang terdapat di Majene. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu nama, bisa Masud, usia, usia 52 tahun, pendidikan terakhir, SMA sederajat, jumlah tanggungan keluarga, 5. total luas lahan berapa kira-kira? Ya, sekitar 1 hektar kurang lebih. Total luas lahan 1 hektar. 1 hektar. Pekerjaan sampingan, Pak? Pekerjaan sampingannya? Usaha jual-jualan. Baik, jadi pekerjaan sampingan, usaha jual-jualan. Kalau rata-rata pendapatan petani per musim, Pak, berapa ribu yang didapat? Per musim? Iya, per musim. Satu kali panen, Pak. 1-3 rata panennya. Iya, setiap satu kali panen berapa jumlah uang yang didapat satu kali panen? Relatif karena kadang kita panen tidak terlalu berhasil, kadang juga kalau memang hasil yang ya di atas rata-rata 9 lah. 9 juta, Pak. Iya, bisa, kadang juga lebih, kadang juga tidak cukup. Kalau pendapatan per bulannya, Pak, misalnya Rata-rata iya, 1-3. pendapatan sampingan 1-3 juta. Garis datar 3 juta. Oke. Baik, Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu yang pertama, status kepemilikan lahan Bapak apakah disewa atau milik sendiri? Milik sendiri. Iya. Yang kedua, berapa sewa lahan? Berarti tidak disewa ya, Pak, karena milik Iya, sendiri. iya. Kalau pajaknya tahu, Pak? Pajaknya 6-10 per tahun. 6-10. Apakah Bapak memproduksi lahan sendiri atau apakah Bapak memproduksi lahan sendiri? Artinya dikelola. Iya. Iya, betul.
berapa jumlah bibit yang dipakai Bapak dalam satu kali produksi? Bibit apa Mutin? Bibit bibit tanaman Pak. Misalnya eh, berapa tanaman di sini Pak? Karena begini, berapa jumlah bibit yang dipakai? Ya, makanya saya bertanya bibit, maksudnya bibit apa? Bibit. Kalau bibit kalau bibit bawang, Iya, bawang berapa Pak? kalau bibit bawang merah 2 kuintal. Ya, artinya lahan ya sesuai lahan itu luasan lahan. Kemudian berapa harga bibit yang Bapak gunakan ini dalam lingkup bibit bawang merah itu Pak? Itu juga relatif. Yang terakhir ini kemarin harga bibit 32 per kilo. Tapi sekarang ini sudah 42. Iya, udah naik. Yang berikut, apakah Bapak menggunakan pupuk dalam usaha tani? Iya. Jika menggunakan pupuk, jenis pupuk yang digunakan, misalnya pupuk urea berapa kilo atau pupuk yang lain? Jarang kita. Kalau bawang jarang kita, tidak pernah kita pakai pupuk urea. Jadi jenis pupuknya apa Pak? Jenis pupuknya semacam Posca Plus, Posca biasa. Ada juga ya, pakai juga pupuk cair. Kalau Posca Plus itu Pak, kebutuhannya berapa kilo Pak dalam satu lahan? Satu lahan. Iya. 1 kuintal. Jadi begitu juga jenis pupuk yang lainnya Pak, 1 kuintal semua. Kalau pupuk padat. Kalau harga pupuknya Pak berapa? Harga pupuk sekarang 400 lebih per 25 kilo. Oh iya. Pas satu saanunya mau 22 18. Nek ini mau lebih 400. 38. Di rumah. Namun nama lebih patang atus. Itu Posca Plus itu. Tapi kalau Posca biasa 15. Hah? Berapa kilo ini? 25 kilo. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak menggunakan pestisida? Ya. Jika menggunakan pestisida, jenis yang digunakan itu pestisida apa Pak? Pestisida cair, pestisida ya macam-macam. Jadi Sebutkan sangana. nama-nama pestisida, jenisnya. Antila. Antila. Itu sana. Antila. Antila. Ay nga dito upuan. Proprea. Proprea? Proprea obat ulat. Oh iya, proprea. Demolis. Jadi misalnya pupuk pestisida anti dapat jadi kebutuhannya itu berapa? 1 hektar, 1 lahan, berapa bungkus yang digunakan?
Tergantung kalau memang bungkusannya sangat besar, karena ada juga 1 kiloan ya sekitar 1 kilo. Iya 1 kilo. Cukup itu. Hah? Iya. Karena ya kan bisa musling. Kalau harga perbungkusnya pestisidanya Pak, berapa harganya per liternya? Sama apa ya 5 sejana dan tidak. Kisaran berapa Pak? Kisaran berapa anunya harganya? 80 sampai 100 per ya 80 mau seanu tuh dia 25 tangan. Iya, setengah kilo. Oh iya. Jadi 50 gram. oh ya jadi kami tulis di sini Pak sekitaran 80.000 sampai 100.000 per liternya ya Pak. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi apa jenis peralatan yang Bapak gunakan dalam oh iya proproyanya Pak? Proprea. 250 25 mili. Oh ya 25 mili. Seperempatnya 1 liter. 200 ya 250. Kalau harga per liternya Pak berapa yang pupuk proprea? Enggak, 25 kilo, 25 mili itu. Berarti kalau 1 liter 1 juta. Oh iya. 150 per mili 25 mili. Satu botol itu. Karena tidak ada kemasan yang 1 liter. Kalau kebutuhan perbungkusnya Pak dalam satu lahan berapa? Apakah sama dengan apa pestisida antida atau beda? Ya beda ya. Karena kan itu misalnya kalau semacam saset, tidak ada saset kalau propria. Semacam kan itu ada yang namanya insektisida, ada fungisida. Nah rata-rata itu insektisida berarti cairi. Nah, sementara kalau fungisida itu rata-rata seperti tepung. Nah, sama juga sama ini antila kan fungisida berarti sifatnya tepung. Oh iya. Nah, itu tadi sekitar 1 kilo. Kalau proprea obat ulat cair itu yang harganya 250 per 25 mili. Kalau kan ini iya Enggak. jenis pestisida proprea Pak kebutuhannya dalam satu lahan berapa? Berapa liter atau bungkus yang digunakan dalam satu lahan? Kalau proprea bisa sampai 1 liter 1 kali panen, berarti 4 botol. Iya, dan di contoh deh. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apa jenis peralatan yang Bapak gunakan dalam proses produksi? Maksudnya peralatan Iya. Mulai dari pembuatan lahan atau perawatan tanaman? Mulai dari pembuatan lahan Pak sampai perawatannya. Nah, kalau mulai dari pembuatan lahan, pertama kultivator. Kultivator khusus untuk menggemburkan. Kultivator, jumlah kultivatornya berapa Pak? Jumlah kultivator sekarang satu kelompok di kelompok kami itu ada 3 tapi rusak 1. Artinya 2 sementara bisa difungsikan. Kemudian harga dari satu kultivator itu Pak berapa? 15 juta. Ada 15 juta.
Kalau kultivatornya sendiri Pak, umur ekonominya berapa tahun? Misalnya berapa tahun baru ndak bisa dipakai atau jangka pemakaiannya kira-kira paling panjang itu berapa tahun Pak? Tergantung pemeliharaannya, karena mungkin ya bisa sampai 20 tahunan, tergantung pemeliharaannya. Kalau memang anu, ya sama dengan motor, kalau memang aktif ganti olinya ya. Oh, Kemudian pemakaiannya juga, kalau terlalu dipaksakan otomatis cepat rusak. terus peralatan apa lagi Pak selain kultivator? Peralatan yang dipakai semacam termasuk perawatan tanaman ya, tangki. Oke, tangkinya jumlahnya berapa Pak? Ya minimal dua satu orang. Ndak, keseluruhan tangkinya Pak berapa? Keseluruhannya yang Bapak punya? Kalau saya 2 tangki, karena ada khusus untuk eh, perawatan tanaman, ada khusus untuk gulma. Oh iya Pak. Jadi harga dari satu tangki tersebut berapa ribu Pak? Bervariasi juga. Kalau kan yang saya pakai itu sekarang yang anu, yang pakai cas. Yang paling bagus itu sekarang 900. Jadi paling lamanya Pak dipakai berapa tahun tangkinya? Ya lama juga, karena yang cepat rusak itu cuma anunya, baterainya, akinya. Tapi kan bisa diganti, bisa dibelikan ulang kalau anu. Jadi Itu harganya tangki 500 sampai 900. peralatan apa lagi Pak selain dari yang dua tadi? Banyak peralatan anu, cangkul. Kalau cangkul Pak, jumlah cangkulnya berapa? Keseluruhan. Satu orang. Satu lahannya Bapak berapa? Ya masalah cangkul ada 2. Dua cangkul, harganya berapa Pak? 60 sampai 80. Kalau umur ekonominya cangkul Pak, kira-kira berapa bulan atau berapa tahun? Jadi cangkul itu tidak bisa dipakai lagi. Sekitar 10 tahun. Lama. Lama ini. Terkecuali kalau memang nasibnya patah ya. Kena batu ya. Kemudian apalagi Pak, peralatan apalagi yang digunakan? Sebenarnya banyak peralatan, semacam ada itu dibilang sisir untuk meratakan tanah, meratakan bedengan. Kalau yang itu Pak, yang sisir untuk meratakan tanah itu jumlahnya berapa? Ya satu orang. Bahkan ada yang tidak ada, ya pinjam anu. Kalau harganya Pak berapa? Kalau harganya ya relatif, karena bisa dibikin manual, artinya bisa bikin sendiri, bisa juga ya, dibawa ke tukang las. Jadi ya kalau biayanya ya kurang lebih 50 lah. 50 sampai 100, karena kita juga beli besi. Kalau harga ekonominya mungkin sama-sama anu Pak, cangkulnya kalau harga Ya kurang lebih. ya kurang lebih sama ya, Pak ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, input tenaga kerja. Yang pertama itu persemaian. Ya, tempat pembibitan. Jadi tenaga kerjanya di situ berapa Pak? Ya. Atau sendiri? Biasanya di sini tidak pakai tenaga kerja. Ya ada yang pakai tenaga kerja, itu pun dari pihak keluarganya sendiri, semacam anaknya, istrinya.
Ndai pas motor mah. Bawa sorian. Ke sanggar. Motor tak? Nggak bisa itu dilewati kalau anu. Baik, lanjut Pak. Ya. Pengolahan tanah yang pertama itu membajak. Tenaga kerja fisiknya berapa Pak? Jadi berapa orang yang kerja? Tidak terlalu ini kalau masalah kerja lahan. Karena kami di sini kan kelompok tani. Nah, jadi persoalan berapa banyaknya ya tergantung banyaknya anggota kelompok tani. Karena di sini kan ada semacam kegiatan. Nah, kegiatan di kelompok. Kalau yang aktif, kalau kelompok tani saya 17 orang. Jadi kalau proses-proses yang lainnya Pak berarti sama semua ya Pak ya? Kayak mencangkul, menanam, memupuk, menyiang, pengendalian hama, pengairan dan lain-lain. Kalau masalah pengairan, pengendalian hama itu dilakukan perorangan. Nah, terkecuali semacam pembersihan lahan atau pengolahan lahan itu dilakukan secara kelompok. Kalau pembersihan lahan Pak, kira-kira berapa orang ya? Atau sama dengan yang tadi? Ya sekitar 17, 15. Kemudian ini tenaga kerjanya Pak, apakah dibayar? Misalnya kita sama-sama membersihkan lahan, apakah Tidak ada istilah bayar. Ya. oh, nggak ada ya? Saling membantu, kerjasama antar kelompok ya, satu kelompok. Artinya dalam satu kelompok. Jadi karena ada juga di sini bisa di sini juga terjadi kerja antar kelompok di bawah naungan Pustek. Kemudian pasca panennya Pak, pas memanen. Jadi kira-kira satu kali panen berapa tenaga kerja yang dibutuhkan Pak? Itu juga sekitar 17 sampai 15 karena sifatnya gotong royong pasca panennya. Berarti mulai dari memanen sampai mengeringkan, menyimpan, pengolahan hasil itu dikerjakan secara bersama-sama Pak. Ya. Mulai dari pembersihan lahan, terus di puncaknya itu pasca panennya itu dilakukan secara bergotong royong, terkecuali pemeliharaan tanaman. Jadi mulai dari proses Mulai dari proses pembuatan lahan, pembersihan lahan, nah, kemudian dilakukan secara bersama. Pasca panen gotong royong lagi. oh iya Pak. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu berapa lama usia tanaman hingga panen? Berapa bulan Pak baru panen? 2 bulan 70 hari. Iya 2 bulan. Iya 3 bulan. 3 bulan. Rata-rata itu kalau horti 3 bulan. Kemudian berapa banyak produksi dalam satu kali panen Pak? Per kilogramnya berapa kilo dalam satu kali panen? Kalau memang hasilnya bagus, dalam 1 kilo itu bisa menghasilkan 1 kuintal dalam 1 kilo. Berarti kalau kita tanam 1 kuintal bisa mencapai 1 ton. Kalau hasilnya bagus, Kalau hasilnya enggak terlalu bagus Pak, kira-kira pendapatan per kilonya berapa Pak? Hasil panennya? kalau dianggap tidak berhasil 1 kilogram, kalau dapat 20 kilo berarti dianggap gagal itu. Iya. Kemudian
lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu berapa banyak produksi dalam satu kali panen? Tergantung banyaknya banyak yang kita tanam. Misalnya kalau tanam 1 kuintal bisa kita panen 80 sampai 1 ton. Kemudian berapa harga jual hasil produksinya Pak per kilonya? Itu juga tidak tidak relatif. Kadang kita dapat kalau misalnya kalau mahal, kalau dapat mahal iya 30 sampai 50. Oh ya, Kalau nggak dapat murahnya ya 10 ribu, bahkan di bawahnya 8. oh, baik. Artinya standar nih kalau petani itu standar harga 25. 25 per kilo standarnya itu. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu terkait dengan permasalahan dalam produksi. Jadi apa saja kendala dalam proses produksinya Pak? Ini tergantung bicara masalah tuh bawang. Iya, bawang merah. Kalau di bawang merah itu ada 2 tantangan yang kita hadapi. Pertama masalah penyakit, yang kedua masalah hama. Nah, kalau hamanya cuma satu yang ini, itu ulat. Kalau kita masalah bawang tuh. Kemudian kalau penyakitnya itu ya semacam penyakit bawaan, mungkin dari bibit, kita salah pilih bibit atau dari lahan. Kemudian Pak, terkait dengan permasalahan tadi, bagaimana cara menghadapi kendala tersebut atau permasalahan tersebut? Kalau masalah penyakit, pertama lahannya kita harus kelola dengan bagus. Kemudian bibitnya kita harus pilih bibit unggul. Kemudian selanjutnya ya, di lahan itu harus dibersihkan betul. Kemudian masalah hama ya, kita persiapkan semacam obat pestisida, fungisida. Kemudian anggota juga sekarang sudah pasang lampu pengusir hama. Ya. Kemudian selanjutnya Pak, bagaimana respon masyarakat terhadap hasil produksinya? Jadi bagaimana tanggapannya masyarakat terhadap hasil produksi panen bawang merah ini? Apakah puas atau ada tanggapan-tanggapan lain? Ya, kalau tanggapan masyarakat ya ada sih, tapi tanggapan yang positif, artinya sifatnya sangat mendukung. Nah, di samping menambah juga hasil pendapatan, ya tentu dukungan masyarakat tentu sangat positif. Oh ya, sangat positif ya Pak. Kemudian yang terakhir itu, kepada siapa Bapak menjual hasil produksinya Bapak? Apakah ada lembaga pemasaran atau apa Pak? Kalau khusus di sini kelompok tani belum ada lembaga-lembaga yang khusus menangani. Itu hasilnya panennya dibuat semua ke kita ada di pasar. Oh, jadi panennya ini produknya ini Pak dijual sendiri. Iya, dijual sendiri, langsung dibawa ke pasar. Jadi kira-kira Pak, satu kali penjualan itu berapa kilogram Pak? Ya, bisa sampai 20 sampai 30 paling tinggi itu. Berarti paling tingginya 30 kilogram. Ya, satu kali angkut ke pasar. Kemudian kalau harga jualnya Pak, kira-kira standarnya itu berapa ribu dalam 1 kilogram rata-rata penjualannya? Itu tadi saya bilang, kalau memang kebetulan kita dapat pas panen baru harga bawang mahal, ya misalnya dianggap mahal itu
30 ke atas. Oh, iya, iya. Jadi tergantung bagaimana hasilnya Pak ya. Ya, Kalau naik lagi harga, naik lagi harganya juga. iya. Kalau naik harga ya otomatis naik juga. Ya, tergantung juga anunya hasil panennya. Kalau bagus bawahnya ya. Tapi sebenarnya tergantung besar itu ke di anunya harga pasaran pada saat panen. Karena biar kecil mau beli juga. Jadi mungkin dari beberapa pertanyaan Pak, mungkin yang terakhir itu yang tadi yang eh, terkait dengan penjualan, jadi mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Iya. Jadi atas eh, kerjasamanya Bapak, atas keterbukaannya kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, jadi sekian wawancara kami pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video wawancara kita teman-teman. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Dan kami selaku kelompok 6 apabila dalam video ini ada yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.